Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kita ada di minggu kedua di tahun 2024 ini. Dan seperti yang sudah gereja kumandangkan bahwa 2024 adalah tahun di mana kita mengalami kuasa. The year of dominion, ya, di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7. Kepada setiap kita diberikan kuasa sehingga setiap kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa, berani menolak setiap keinginan-keinginan daging yang senantiasa berjuang setiap hari. Nah, ketika kita menyadari bahwa kepada kita diberikan kuasa, maka kita harus menjalani, menyadari dan melakukan hal itu dalam keseharian kita. Nah, salah satunya itu ada di keluarga kita atau ada di rumah tangga kita. Minggu lalu di dalam minggu yang pertama saya sudah bagikan tentang bagaimana perkataan atau lidah itu berkuasa dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan suami, istri, anak, orang tua. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Sehingga pada akhirnya kita anak-anak Tuhan menyadari, kita anak-anak Tuhan percaya bahwa setiap perkataan kita memiliki kuasa. Karena itu yang sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu kedua ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan masih dalam serial khotbah saya Sorga di Keluargaku. Yakni tentang kasih yang memiliki kuasa memulihkan. Sama-sama bilang sama saya, kasih berkuasa. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh karena perdebatan, saudara. Tidak ada. Tidak ada jiwa yang lahir dari sebuah perdebatan, enggak ada. Jiwa selalu lahir ketika adanya kasih di dalam. Dan itu yang Yesus lakukan. Dan itu yang Yesus ajarkan. Kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus kepada perempuan di Samaria. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus kepada Zakheus. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus kepada Saulus. Semua dikarenakan kasih, maka orang berubah. Bukan karena kekerasan, bukan karena paksaan. Tetapi karena kasih, kasih itulah yang merubah. Jadi seorang yang mau merubah sesamanya, tidak bisa dengan otot. Tetapi dengan kasih. Dan itu yang Yesus ajarkan. Sama dalam rumah tangga ini, kalau kita adu debat sama istri kita, adu debat sama suami kita, nggak akan pernah selesai, saudara. Yang ada hanya akan keributan demi keributan, pertengkaran demi pertengkaran, bukannya semakin menyadari, mengerti, tetapi semakin kepahitan. Laki gua nggak ada otaknya, istri gua nggak bisa ngalah. Akhirnya penuh dengan perdebatan. Kenapa? Karena semua berdebat, semua berurat. Adu pak kuat-kuat. Tapi tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Makanya dasar dari sebuah keluarga, dasar dari sebuah rumah tangga, dasar dari hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, landasannya, dasarnya, pondasinya adalah kasih. Colek kanan kirinya, kasih. Sarangeo. Kalau ibu-ibu udah begini nggak stop sampai begini, dia terusin sama suaminya begini. Pak, kau pikir cukup hidup dengan begini Pak? Seng, kalau orang Manado bilang seng, begini juga perlu. Ada uang abang saya sayang, nggak ada uang abang saya peluk, tendang, oh bertobat loh. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 29. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Hai istri, yang istri nyaut tuh, kan saya panggil. Ulang. Biar saya tahu istri-istri di tempat ini masih sadar bahwa dirinya istri gitu loh. Hai istri. Yang single diem.
Lu belum kawin. Pengen buru-buru aja lu. Tanduklah suamimu. Ups. Apa? Ada istri yang nyenggol suaminya gini. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Seperti kepada siapa? Bayangkan, seorang suami diumpamakan oleh firman Tuhan, diibaratkan seperti Tuhan. Disamakan, sama seperti engkau tunduk kepada Tuhan, seperti itulah hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kira-kira nih istri-istri, ada nggak yang berani ngotot sama Tuhan? Ah? Malu-malu kalau ngomong. Ada nggak yang berani ngedumel sama Tuhan, ngelawan Tuhan? Ah? Tapi pada kenyataan yang ngelawan suami banyak. Berarti ini besok-besok suami-suami pada ngeprint nih Efesus 5 ayat 22, tempel di kamar mandi, tempel di kamar, semua diprint sama dia. Suami-suami udah gak banyak ngomong, sekarang dia cuma tunjuk ayat ini. Istri tunduk kepada suamimu seperti kepada, saudara bukan saya yang ngomong, firman Tuhan loh. Firman Tuhan ngomong tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi diibaratkan hubungan suami dengan istri itu sama seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Penuh dengan love. Penuh dengan kasih. Hubungan Kristus dengan jemaat. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah, apa dibilang? Istri kepada suami ketika suaminya benar. Ketika suaminya lempeng. Alkitab bilang apapun keadaannya dalam segala sesuatu. Dia lagi pulang-pulang tiba-tiba beler begini gimana Pak? Kopi. Kalau dia tiba-tiba lagi habis maki-maki saya gimana Pak? Masa saya mesti tunduk? Saatnya saya keluarkan tanduk. Sorry, istri-istri. Alkitab bilang dalam segala sesuatu. Lu jangan ngeganti-ganti ayat, dikepret sama malaikat lu. Dalam segala sesuatu itu tunduk. Laki lu lagi lempeng, laki lu lagi mengsong, laki lu lagi naik turun, tunduk. Istri-istri bilang saya harus tunduk. Jangan berat lidahnya, aduh kenapa Pak, pada saat saya mau ngomong tuh kayaknya ada malaikat yang menahan lidah saya. Sehingga berat sekali saya mau memperkatakan. Itu bukan malaikat, itu setan. Sama-sama istri-istri bilang saya harus tunduk. Bukan sekarang lu nunduknya nanti. Dibilang saya harus tunduk langsung begini. Biar gak mau ngomong, gak kelihatan kalau ngomong. Tunduk bu, sekalipun laki lu belum bertobat. Untuk urusan ngejamah Tuhan, lakukan firman, nanti Roh Kudus yang ngejamah. Bagian kita lakukan firman, bagian Tuhan yang mengubahkan, makanya kasihlah yang bisa mengubahkan. Hanya kasih yang sanggup memutarbalikan keadaan. Udah selesai istri-istri, sekarang suami. Ayat 25. Hai suami,
Hai suami. Gitu dong. Tunjukkan kejantananmu. Ulang. Hai suami. Dahsyat memang suami-suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerah dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi tolak ukur seorang suami mengasihi istrinya adalah dia mengasihi dirimu gimana? Kamu kalau mengasihi dirimu seperti apa, suami-suami? Engkau kalau men-treat tubuhmu seperti apa? Sama seperti itulah engkau dandani dirimu, dandani juga istrimu. Engkau melayani dirimu, engkau menghargai egomu, hargai juga ego istrimu. Seperti itulah apa yang harus dilakukan oleh suami-suami. Sehingga akhirnya Alkitab bilang mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau seorang suami mengasihi dirinya, kenapa seorang suami dikatakan firman Tuhan kalau dia mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri? Karena mereka bukan lagi dua, mereka satu. Sehingga ketika seorang suami mengasihi istrinya, seperti itulah dia mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, sebagaimana dia mengasihi dirinya, sekarang suami-suami, engkau mau dihargai nggak Pak? Aduh berat Pak kalau ngomong ini Pak. Suami-suami, engkau mau dihargai nggak? Suami di sini ada berapa sih? Lumayan lah. Untuk menggoncang GCM bisa lah. Suami-suami kau mau dihargai nggak Pak? Ayo dong belajar menghargai istrimu dong. Kan kau pengen dihargai. Suami-suami kau pengen didengerin nggak? Ayo dong dengerin istrimu kalau lagi ngomong. Halo? Ada banyak dari kita suami-suami kalau istri udah ngomong, iya mah ngomong aja mah. Saya denger. Yuk tahu nggak lupa? Itu kan kemarin sih ini begini. Ya kita mah asik makan. Terus menurut papa pendapatnya gimana? Sorry, ulang lagi dari pertama. Seringkali kita nggak nangkep apa yang diomongin sama istri kita. Kenapa? Karena kita seringkali hanya mau didengarkan tanpa mau mendeng. Hukum komunikasi. Bicara satu kali, dengar dua kali. Kenapa? Karena mulut cuma satu, telinga ada. Jadi lebih banyak mendengar atau berbicara? Suami-suami, istri itu mesti lebih banyak didengerin Pak. Istri itu mesti lebih banyak didengerin. Dia ngomong A sampai Z, dengerin aja. Ngerti nggak? Nggak apa-apa kalau lu belum ngerti. Istri itu sama seperti Alkitab, susah dipahami, dibuang lu dosa. Kalau kita belum ngerti Pak perkataan istri, lu cukup manggut aja, oke. Karena sebenarnya istri nggak butuh ngerti atau enggaknya kita Pak. Dia cuman butuh telinga kita. Halo? Dia cuma perlu telinga kita, si pendengar. Makanya jangan salahin kalau ada orang-orang nih istri-istri mulai selingkuh. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak yang pasang telinga buat bini lu Pak. Dia kasih telinga. Kamu mau ngomong apa Bu? Saya sediakan telinga saya khusus buat ibu. 24 jam nonstop. Karena telinga saya menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Seorang wanita yang mendapatkan seperti itu dia ngomong karena memang itu kebutuhannya. Sehingga ketika tidak dipenuhi kebutuhannya, ribut tuh. Ribut. Itulah yang menjadi berbahaya ya. 27 sudah, 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi Alkitab bilang kalau ada orang yang mengasihi istrinya, berarti orang itu tuh mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau ada orang yang membenci istrinya, dengan kata lain dia sedang membenci dirinya sendiri. Ya, ayat 29. Sebab, ini kenapa ada lebah di sini? Mana Om Hotma? Oke. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi hukumnya memang udah seperti itu. Lu mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu, berarti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau orang bilang saya mengasihi diri saya, berarti engkau seharusnya mengasihi pasanganmu. Jadi hukum antara suami dengan istri, mengasihi dalam keluarga, anak dengan orang tua, itu hukumnya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Jemaat mengasihi Kristus. Makanya penting sekali saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk melandasi hubungan dalam keluarga ini dengan kasih. Orang yang kekurangan kasih, dia akan cari di luar. Istri yang kekurangan kasih, dia akan cari di luar. Suami yang kekurangan kasih, dia akan cari di luar. Dia nggak peduli sama siapa. Sama anak-anak pun demikian, kalau dia kurang kasih terhadap orang tua, dia akan cari di luar. Dan di luar sana, ada banyak orang-orang jahat yang pakai topeng seakan-akan mengasihi pasangan kita, seakan-akan mengasihi kita, seakan-akan mengasihi anak-anak kita. Itu yang mesti diwaspadai karena Alkitab udah katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ngeri saudara. Dan itu yang Yesus ajarkan. Berulang-ulang. Pemulihan hanya dapat terjadi ketika semua dilakukan berdasarkan kasih. Nggak bisa enggak. Walaupun saudara bilang, tapi kelakuan suami saya ngeselin loh Pak. Kelakuan istri saya memberontak, kepala batu, ngeselin kadang. Tetapi ingat dong, dulu waktu lu baru nikah, lu kan sayang-sayangan. Mana sayang-sayangan itu? Selalu saya bilang begini saudara. Orang kalau udah cinta, itu buta akan segalanya. Makanya orang yang susah diajarin, orang yang susah dibilangin, orang yang susah untuk dikasih ingetin sesuatu, itu orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, itu mau diomongin kejelekan pasangannya, dia bodo amat. Enggak, pasangan gue sempurna. Mau diomongin kekurangannya, mau diomongin kelemahannya, yang dia lihat apa? Lu sempurna. Kenapa? Karena cinta. Orang kalau udah cinta nggak lihat kekurangan. Kalau orang cinta yang dia lihat apa yang menjadi kelebihannya. Sekalipun sebenarnya itu bukan lebih. Tapi dia buat-buat, dia blow up, dia besar-besarkan. Wah lu ininya tutur katanya tuh manis sekali Pak. Walaupun rambutnya berantakan Pak, ya ampun dia gak pernah mandi, bau ketek, aduh. Tapi dia kalau ngomong Pak, ya ampun, itu daun-daunan seperti gemericik Pak. Bagaikan musik, saya mendengarkan merdu sekali. Karena cinta. Karena cinta. Semua yang jelek terlihat indah. Semua karena cinta. Makanya ketika rumah tangga berjalan 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, cinta manusia itu berubah. Cinta manusia apa? Berubah. Sesuai dengan keadaan zaman.
Dulu zaman singset, sekarang zaman sangset. Dulu zaman naik motor Pak, saya peluk tangan ketemu tangan Pak. Aduh, sekarang boro-boro ketemu. Gak bisa. Berubah cinta itu. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini. Cinta kasih Yesus dalam hidup kita itu tidak berubah. Itu sebabnya yang perlu kita miliki itu cintanya Yesus. Supaya ketika saya menyadari saya adalah pribadi yang dicintai Yesus, maka saya bisa mengimpartasikan, saya bisa membagikan cinta Yesus yang saya miliki kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada mertua saya, kepada menantu saya. Karena ngalamin perjumpaan itu, saudara. Makanya selalu saya bilang kita hanya bisa memberikan sesuatu apa yang kita punya. Apa yang tidak kita punya, kita nggak bisa berikan. Saya bisa memberikan mic ini kepada Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu bisa berikan mic ini kepada saya? Karena Bapak Ibu nggak punya. Saya punya, saya bisa kasih. Sama orang yang mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, dia sudah punya kasih itu. Dia bisa bagikan itu kepada orang yang menyakitinya, orang yang membencinya, dia bisa share. Kenapa? Karena saya punya. Tapi bagaimana saya bisa membagikan kasih Kristus kalau saya nggak pernah merasakan bagaimana nikmatnya dikasihi? Yang ada saya hanya pernah dibenci, saya hanya pernah dihakimi, saya pernah didakwa, saya pernah difitnah. Saya nggak pernah merasakan bagaimana itu kasih. Rekan kita kemarin masuk rumah sakit, Bung Elso. Lututnya ada masalah. Sehingga beberapa hari dia tidak jalan Bapak Ibu. Sekali jalan, dia sama kayak bayi baru jalan. Dia pelan lagi jalan. Sama memulai kembali sesuatu yang baru. Kalau orang belum pernah bisa merasakan jalan, ketika jalan dia akan jatuh. Dia akan mulai pelan-pelan. Itu sebabnya perlu ada orang yang bisa kuat jalan untuk ngajarin dia bagaimana caranya berjalan. Di luar sana ada banyak orang belum mengalami kasih Kristus. Mungkin dia suamimu, Pak, Bu. Mungkin dia istrimu, Bu, Pak. Mungkin dia orang-orang muda, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu. Mungkin dia belum mengalami kasih Kristus. Bagaimana caranya dia bisa ngalamin? Tunjukkan, kita yang sudah pernah mengalami kasih Kristus, tunjukkan. Ini loh seperti ini loh dikasihi. Akhirnya orang bisa ngerasain, oh seperti ini ya dikasihi. Oh seperti ini ya mengalami kasihnya Tuhan. Mereka gak pernah ngerasain. Kita yang sudah pernah ngalamin tunjukin. Dengan cara apa? Kelakuan kita, keseharian kita, sehari-hari kita, hidup kita. Tunjukkan. Kenapa? Karena kita punya. Lihat kanan kirinya. Bilang kamu punya kasih Kristus. Jadi kalau orang mengalami kasih Tuhan, itu enggak sulit untuk mengasihi. Enggak, kenapa? Karena dia tahu bagaimana indahnya dikasihi. Bagaimana indahnya dicintai. 1 Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Perhatikan perkataan ini. Kita, saudara dan saya, kita mengasihi. Karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita bisa mengasihi istri, suami yang mengecewakan kita. Kita bisa mengasihi mereka, anak-anak kita yang kepala batu sama kita. Kita bisa mengasihi. Why? Karena ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi saya. Dan saya sebagai pribadi yang sudah dikasih tahu betapa nikmatnya, betapa indahnya dikasihi. Dan itulah yang kita lakukan buat orang lain. Buat pasanganmu yang mungkin hari-hari ini penuh dengan kebencian. Buat anak-anakmu yang mungkin hari-hari ini penuh dengan kepahitan. Tunjukkan.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Ia adalah apa? Jangan malu-malu gitu kalau ngomong. Kan ini bukan saudara, kan saudara mengasihi Allah, mengasihi sesama. Iya toh? Colek kanan kirinya, bukan kamu kan? Malu-malu, biasanya kalau merasa tertuduh tuh kayak ngomong tuh berat gitu. Ayo ulang. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, tidak mengampuni suaminya, membenci istrinya, kepahitan terhadap anak-anaknya, maka ia adalah apa? Tukang bohong. Engkau sedang memainkan dua peran. Di sisi lain engkau berkata, aku mengasihimu Yesus. Aku mencintaimu Tuhan. Ketika engkau amin, engkau mulai memaki suamimu. Engkau mulai memaki istrimu. Engkau mulai memaki anak-anakmu. Engkau mulai memaki orang tua. Mana pribadi yang tadi katakan, aku mencintai Yesus. Aku mengasihi Yesus. Dari mulut yang sama Alkitab bilang gak bisa keluar dua rasa. Rasa manis dan rasa pahit. Manis kepada Allah, pahit kepada sesama. Itu satu kata. Munafik. Kelihatannya yang iya banget. Tetapi orang terlihat dari buahnya kok, dari kesehariannya kok terlihat. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, tukang bohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Bohonglah, kita bilang saya mengasihi Tuhan. Loh, kita aja gak ngelihat Tuhan. Tapi orang yang kita lihat di depan kita, kita benci. Kita lukai, kita sakiti, kita kecewakan. Tuhan mana yang kau bilang kau mengasihinya? Itu suatu hal yang agak aneh. Ya itulah yang Yesus tegur. Orang-orang munafik. Yang katanya mengasihi Allah tetapi mulai menghakimi sesamanya. Mengasihi Allah tetapi kepahitan sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, sama mertua, sama menantunya. Dia sakit hati. Tapi dia bilang dia sayang sama Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya saya sering dapati seperti itu. Seorang pelayan katanya di sebuah gereja yang besar. Tetapi hubungannya gimana sama adiknya, gimana sama kakaknya? Hubungannya gimana sama omnya, sama tantenya? Hancur. Tapi kalau melayani Tuhan, shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Hey. Lip service. Tapi itulah realita. Saya berdoa ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini kita menyadari. Jangan hidup munafik lah. Manusia bisa engkau tipu. Tuhan tidak bisa engkau tipu. Apa yang ada dalam hatimu Tuhan lihat. Ya, ayat 21 perhatikan. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan, dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu hukumnya sama dengan. Engkau mengasihi Allah sama dengan engkau mengasihi manusia. Makanya lambang kekristenan adalah cross, salib. Hubungan vertikal tidak bisa terlepas dengan hubungan horizontal. Itu mesti berjalan bersamaan. Karena dampak dari engkau mengasihi Tuhan, itu terlihat dari engkau mengasihi sesama. Makanya diteruskan di pasal yang keempat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Coba mundur. Ayat yang ke-16 bilang begini.
kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi orang yang sudah mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada akan kasih Allah kepada kita, maka apa dikatakan selanjutnya? Yang adalah Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasihnya Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi seorang yang bilang saya mengasihi sesama saya bisa mengasihi suami saya yang kepala batu, saya bisa mengasihi istri saya yang memberontak, saya bisa mengasihi anak-anak mertua menantu saya, sekalipun dia keras kepala, itu membuktikan bahwa Allah ada dalam dirimu. Itu bukti. Karena kita nggak tahu apakah benar-benar di tempat ini atau di tempat di mana kita beribadah, semua orang punya Tuhan dalam hidupnya. Caranya bagaimana melihatnya? Lihat kelakuannya. Apakah dia bisa membenci atau dia mengasihi? Karena jelas tadi firman Tuhan katakan, kita telah mengenal Allah dan percaya kepada kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Kita nggak kelihatan apakah dalam kita ada pribadi Allah. Tetapi dari buahnya bisa terlihat. Jadi jelas bahwa hubungan keluarga, hubungan rumah tangga itu landasannya cuma satu. Kasih. Engkau boleh banyak harta, engkau boleh banyak warisan. Tetapi kalau engkau tidak mewarisi kasih buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, engkau sedang membawa malapetaka buat keluargamu. Kenapa? Karena harta warisan bisa habis, bos. Tetapi yang namanya kasih itu bisa tetap terus ada karena Allah tinggal dalam pribadi kita. Kita yang memutuskan pada akhirnya kita ada di posisi mana. Dan itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Enggak ada pemulihan tanpa kasih. Engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, Bu. Kalau suamimu keras, balut dia, balas dia dengan kasih. Kalau istrimu keras, lawan dia dengan kasih. Karena ketika engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, dendam dengan dendam, itu sama kayak film kungfu. Saudara mungkin pernah nonton film-film kungfu. You kill my brother. Datang balas dendam. Matilah satu. Saudaranya lagi panggil. You kill my brother. Gak kelar-kelar. Episode demi episode. Sama kayak film tersanjung, gak habis-habis. Kenapa? Karena begitu terus. Kepahitan satu, ganti lagi yang lain. Lu melukai saudara gua, kepahitan satu, sampai terus akarnya. Makanya kalau saudara lihat ya, ada orang kebencian, dia benci sama si A. Sorry nih, anak-anaknya tuh ikut benci lu sama si A. Tanpa engkau sadari, engkau sedang mengimpartasikan kepada anak-anakmu. Jangan gaul sama dia, dia keluarga dari anta beranta, jangan main sama dia. Anak-anakmu yang mendengar hal itu, yang tadinya tidak tahu apa-apa, menaruh dendam di hatinya. Dia mulai membenci si A, dia mulai membenci si B. Oleh karena apa? Orang tuanya yang mengajarkan terus. Nanti dia punya anak-anak, diajarkan lagi anak-anaknya. Nah ingat ya, nenek moyang kita dulu mengajarkan jangan bergaul sama keluarga ini. Penuh dengan kebencian. Terus tuh. Dan itu turun terus. Tapi kalau beribadah, haleluya, nangis. Tuhan jamah hatiku. Tapi kalau ngelihat orang yang kita benci lewat, sorry, awas debu kaki jangan diinjak, debu kaki jangan diinjak. Saking lukanya hatinya. Saudara, ini permainan licik iblis. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara melepaskan pengampunan. Dia biarin saudara ibadah gak apa-apa. Doa gak apa-apa, baca kita gak apa-apa. Tapi jangan biarkan dia melepaskan pengampunan. Jangan biarkan dia melawannya dengan kasih. Itu permainan licik iblis. Dan itu yang bahaya saudara. Itu sebabnya dalam keluarga dimulai. Semua itu dimulai dalam keluarga.
Saya berdoa sehingga jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya layani secara khusus yang hari ini hadir, menyadari bahwa kasih menyelesaikan segala sesuatunya. Mungkin saudara bilang, memang cukup untuk mengasihi? Cukup. Saudara diselamatkan cuma karena satu. Yohanes 3 ayat 16, coba lihat. Bukan karena kelakuan saudara baik, bukan karena kelakuan kita baik, bukan karena kita hebat memuji menyembah Tuhan, no. Tetapi karena Yohanes 3 ayat 16, coba tampilin. Yuk kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah. Inilah motor penggerak kenapa manusia diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan karena kita pikir kita layak diselamatkan, no. Tetapi karena Allah mengasihi kita. Jadi penggeraknya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua itu berlandaskan kasih. Ya. Ayo dasari keluarga kita yuk, rumah tangga kita. Memang gak ada yang sempurna kok, suamimu, istrimu gak sempurna. Anak-anak kita juga anak-anak yang bukan sempurna, punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Tetapi ketika engkau belajar untuk mengasihi, engkau sedang menutupi apa yang menjadi kekurangan mereka dan kau mulai membesarkan apa yang menjadi kelebihan mereka. Kuncinya ada di kasih. Belajar untuk mengasihi. Dimulai yang pertama, setiap anggota keluarga. Engkau suami, engkau istri, engkau anak-anak, engkau orang tua, ayo semua harus sadar diri. Saya harus membawa kasih. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pembawa kasih. Enggak peduli siapa suamimu, enggak peduli siapa istrimu. Seperti apa kepala batunya anak-anakmu. Ketika engkau praktekkan kasih, itu ada kuasa loh saudara, yang mengubahkan. Jadi setiap anggota keluarga ini mesti sadar, ayo praktekkan kasih yuk, sama-sama lakukan yuk. Yang kedua, ketika kita belajar untuk melandasi keluarga kita dengan kasih, maka yang pertama, setiap anggota keluarga harus berfungsi sebagai pembawa kasih. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus memiliki keintiman dengan Allah. Kenapa perlu keintiman dengan Allah, Pak? Karena Allah adalah kasihnya. Kalau engkau tidak punya keintiman dengan Allah, maka engkau tidak bisa mengalami kasih Allah. Coba lihat 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Ketika kita mengikatkan diri kita sama Tuhan. Bagaimana caranya? Intim. Bangun komunitas, engkau seorang suami. Kita bersyukur di gereja kita punya komunitas masing-masing. Suami-suami, laki-laki, pria-pria kita ada Glow Men's Club. Kumpulan kaum pria. Wanita-wanita kita ada WBK, Wanita Bagi Kristus. Orang-orang muda kita punya youth. Anak-anak kita punya Awesome Kids. Hanya Manula yang kita nggak punya. Karena saya lihat di sini semua orang muda. Lihat kanan kirinya dong. Bilang kamu masih muda. Iya kan? Bangun keintiman itu pribadi-pribadi nggak apa-apa. Terlebih dahulu. Suami-suami, karena begini, nggak selamanya kalau lagi ribut nih suami istri diajakin berdoa bareng, kadang istri nggak mau, ih so suci, lu aja berdoa sendiri. Saat itu berdoa aja nggak apa-apa. Istri-istri berdoa di dapur, suami berdoa di ruang tamu, anak-anak berdoa di kamar. Nggak masalah, yang penting semua sama-sama berdoa. Makanya komunitas itu kita ada sendiri-sendiri, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, orang-orang muda sendiri. Sehingga ketika terkoneksi, digabungkan, sadar, dipulihkan di keluarganya. Tapi pribadi dulu nih ngalamin encounter sama Kristus dulu. Berjumpa dulu, caranya bagaimana? Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Engkau akan jadi satu roh dengan dia. Disitulah engkau bisa merasakan betapa indahnya dikasihi Tuhan. Kalau engkau tahu betapa indahnya dikasihi, ayo kasihi suamimu. Kasihi istrimu, kasihi anak-anak, kasihi orang tuamu.
Dan yang ketiga yang terakhir, landasan keluarga kita dalam kasih. Caranya setiap anggota keluarga harus menjadi pembawa kasih dimanapun Tuhan tempatkan. Yang kedua, ingat kita harus membangun keintiman pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga yang terakhir, mulai praktek. Sama-sama bilang sama saya, harus praktek. Keluar dari tempat ini saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbagai jenis kelakuan. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Roma 12 ayat 17 dan ayat 21. Coba buka. Roma 12 ayat 17 bilang begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini prakteknya. Kenapa kita gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Bukan gak bisa loh, kita bisa balas. Tetapi kita udah tahu bagaimana indahnya dikasihi. Kita udah ngalami bagaimana nikmatnya ketika kita menerima pengampunan, bukan kejahatan. Kalau engkau tahu hal itu, lakukan. Makanya firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik. Buat siapa? Semua orang. Jangan pilih-pilih. Oh lu baik sama gua baik sama lu. Lu jahat, nanti dulu gua bisa buat jahat sama lu. Jangan. Alkitab katakan balaslah yang jahat dengan yang baik. Ayat 21 ya coba lihat. Roma 12 ayat 21. Kita baca sama-sama ayat terakhir ini yuk Bapak Ibu. Roma 12 ayat 21, 3, 4. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan itulah yang Yesus ajarkan. Ampuni musuhmu, berdoalah buat mereka yang membencimu. Kasihi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena Kristus adalah kasih. Dia mau anak-anaknya, saudara dan saya, untuk tetap tinggal dalam kasih. Saudara, dunia gak kekurangan orang hebat. Dunia gak kekurangan orang pintar. Dunia gak kekurangan orang kaya. Dunia kekurangan orang yang berani menabur kasih. Dan saya berdoa sehingga setiap kita umat Tuhan mulai praktekkan balas yang jahat dengan kasih. Karena kita adalah orang-orang yang sudah terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.